Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrois Ali Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung. Dan di video kali ini yang akan saya bahas tentang 3P ya. 3P, 3 pola yang harus kita jaga ya. Menjaga 3 pola dengan benar. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, dan jika video-video saya ini bermanfaat ya untuk teman-teman, silahkan di subscribe dulu ya, dipencet tombol merah yang ada di bawah itu yang bertuliskan subscribe, biar saya bisa lebih semangat lagi ya, biar channel ini bisa lebih berkembang, dan pastinya biar saya juga bisa terus meng-share video-video terbaru tentang seputar kesehatan lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke, kita lanjut ke pembahasannya seperti yang seperti judulnya ya. Jadi menjaga 3 pola dengan baik ya, 3P dengan baik. Jadi mungkin teman-teman udah sering ya mendengar tentang masalah 3P ini, 3 pola. Tapi dan mungkin juga ya kedengarannya kayak sepele ya, kayak ya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya 3P ini adalah poin penting ya untuk kesembuhan kita dari asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Kenapa? Karena mungkin teman-teman sendiri merasakan gitu ya, berobat dari dokter ini ke dokter ini, dari obat herbal sama obat dokter, obat herbal udah diminum, tapi apakah ada kesembuhan gitu, apakah ada perubahan? Karena saya sendiri dulu berobat bisa dibilang bosan ya, ke sana ke sini udah berobat yang namanya obat-obatan dokter, obat-obatan herbal udah saya coba, udah saya minum semuanya ya, tapi nggak ada kesembuhan ya, nggak ada kesembuhan sama sekali, nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin ada perubahan ketika kita waktu minum obatnya aja gitu ya, tapi kalau misalkan udah habis obatnya ya kambuh lagi gitu ya. Jadi kenapa gitu yang penyakit asam lambung ini susah sembuh gitu ya, padahal udah kita obatin. Karena seperti yang sering saya jelaskan, penyakit asam lambung ini berkaitan dengan otak ya. Karena kita itu setiap hari ya, mungkin dari hari ke hari berobat ya, yang kita obatin itu kan cuma penyakit lambungnya aja, sedangkan penyakit asam lambung ini berkaitan dengan otak ya. Karena kita cuma mengobati lambungnya saja, otaknya nggak kita obati ya, sangat sulit untuk sembuhnya. Karena 70% itu penyakit asam lambung kita susah sembuh itu karena penyakit pola pikir kita ya, penyakit otak kita ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol pola pikir kita, terus-terusan seperti itu aja ya, memikirkan sesuatu yang nggak jelas gitu ya, pemikiran-pemikiran yang konyol, itu nggak akan pernah sembuh gitu ya, sampai kapanpun juga nggak bakal pernah sembuh. Bahkan teman-teman juga ada yang katanya udah 6 tahun, ada yang udah 9 tahun, bahkan udah ada yang puluhan dan belasan tahun, tapi nggak sembuh-sembuh juga ya, karena teman-teman menyepelekan gitu ya ketiga pola ini. Jadi bukan menyepelekan juga ya, karena mungkin teman-teman juga nggak tahu tentang masalah 3P ini, tapi kebanyakannya sih ya teman-teman itu udah pada tahu gitu tentang 3P ini ya. Di grup-grup juga udah banyak gitu yang menjelaskan ya tentang masalah 3P ini, tapi masih aja nggak sembuh-sembuh, nggak bisa paham gitu ya. Jadi 3P ini 3 pola ya yang harus kita jaga untuk kita sembuh dari asam lambung, karena nggak ada lagi obat ya untuk bisa menyembuhkan asam lambung itu selain 3P ini. Yang pertama dari pola makan. Mungkin pola makan ya, dari makan makanan yang nggak harus kita makan, yang harus kita pantangin, itu harus kita pantangin dulu ya untuk sementara waktu, minimal 1 bulan lah. 1 bulan kita benar-benar menjaga pola makan dengan baik, makan yang teratur ya, sering gitu tapi dengan porsi kecil. Terus makannya juga jangan makan makanan yang alot, terus yang nasinya juga yang lembek ya, tapi bukan bubur, nasi tapi lembek gitu, bukan bubur juga. Soalnya kalau misalkan bubur itu sangat mudah untuk dicerna, nantinya lambungnya cepat kosong lagi, jadi cepat lapar gitu ya. Jadi makan nasi tapi yang lembek gitu ya, jangan terlalu kayak bubur juga ya. Itu
Terus makan yang dengan porsi kecil aja, dikit-dikit ya, tapi sering, minimal 2 jam atau 3 jam sekali kita makan ya. Terus pokoknya makan pantangan-pantangan itu harus kita jaga juga ya. Terus yang kedua dari pola pikir nih, kata saya itu pola pikir ini adalah 70% ya penyebab asam lambung kita nggak sembuh-sembuh. Karena setiap asam lambung kita naik ya, si otak ini merespon ya, timbul panik, cemas dan segala macamnya ya. Terus karena otak dan lambung ini berkaitan, terus kalau misalkan otak kita panik terus-terusan ya, itu akan merespon balik ke lambung, akan terus-terusan memproduksi asam lambung yang lebih banyak ya. Terus saja muter, kalau misalkan asam lambung kita naik, otak kita panik, kalau misalkan otak kita panik, asam lambung kita juga naik, jadi muter aja terus kayak gitu, nggak ada kesembuhan. Makanya tahunan, bahkan puluhan tahun, belasan tahun teman-teman nggak ada kesembuhan ya, karena teman-teman itu cuma mengobati lambungnya aja, sedangkan otaknya nggak teman-teman jaga ya, pola pikirnya nggak teman-teman jaga. Jadi seperti itu ya. Jadi 70% itu penyebab asam lambung kita nggak sembuh yaitu pola pikir. Jadi sebisa mungkin ya kita ubah pola pikir kita dengan baik, kita jagalah ya, kita ubah pemikiran-pemikiran negatif ya, kita ubah menjadi positif. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir juga, nggak usah terlalu kebanyakan searching di Google, apalagi di Google itu ya. Nah, terus jangan sampai beli obat-obatan di internet lah ya, itu banyak banget ya di internet itu ya yang jualan obat yang menjanjikan bahwa bisa menyembuhkan penyakit lambung, itu bohong, semuanya bohong ya. Soalnya kalau misalkan obat-obatan itu bisa menyembuhkan, mungkin udah banyak ya orang yang sembuh, tapi bahkan belasan tahun hingga puluhan tahun banyak juga teman-teman yang belum sembuh gitu ya, karena ya obat-obatan ini nggak akan bisa menyembuhin gitu ya, paling bisa membantu meredakan gitu ya. Obat-obatan itu paling cuma bisa membantu meredakan, nggak akan bisa menyembuhkan gitu ya, obat apapun itu. Jadi pola pikir ya, poin pertama itu pola pikir dah ya, yang 70% itu. Terus yang ketiga pola hidup sehat. Pola hidup sehat dari kayak pola tidur ya. Pola tidur kita itu jangan kurang dari 8 jam. Kalau misalkan kita tidurnya kurang dari 8 jam, itu akan terasa banget yang namanya kelayangan, badan kerasa goyang, pusing, pokoknya segala macam itu akan kerasa ya. Sensasi sedikit apapun kalau misalkan kita kurang tidur itu pasti akan kerasa, gemeteran dan yang pokoknya kerasa lah ya, sensasi-sensasi yang aneh itu ya. Terus dari pola semacam pola hidup sehat yang lainnya kayak olahraga ya, olahraga itu harus setiap hari minimal ya sampai keluar keringet lah ya. Jadi kalau misalkan olahraga juga kita harus pakai jaket yang tebal biar bisa cepat keluar keringat, soalnya yang kita butuhkan itu keringatnya ya, bukan capeknya. Jadi jangan terlalu capek juga. Kalau misalkan kita terlalu capek, nantinya itu akan memperparah lagi ya, kita akan drop lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu capek, jadi jangan terlalu diam juga ya. Untuk penderita asam lambung itu jangan terlalu diam, kebanyakannya orang itu pada diem, malas kemana-mana di rumah, serba takut ya. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu diem, paksain aja jalan keluar pergi kemana ya, nggak usah takut, nggak bakal terjadi apa-apa kok ya sama penderita asam lambung itu. Karena penyakit asam lambung itu nggak berbahaya sama sekali ya, nggak berbahaya, nggak membunuh. Cuma ya kayak gitu, kalau misalkan kita nggak tahu dia menyiksa kita. Tapi kalau misalkan kita udah tahu ya, itu akan sangat mudah sekali ya untuk mengatasinya. Jadi kalau misalkan asam lambung kita lagi kambuh nih, kalau misalkan kita udah paham, harus begini ya, jadi udah nggak panik lagi, bentar juga akan menghilang lagi gitu. Nah, terus ya dari pola tidur, pola olahraga ya, berjemur juga nih, setiap pagi kita harus berjemur karena peredaran matahari pagi itu bagus ya untuk melancarkan peredaran darah ya. Selain melancarkan peredaran darah, dia bisa mengeluarkan juga racun-racun dalam tubuh ya, dari keringat kita ya, kayak semacam gas terus bagus itu ya, kan keluar dari keringat kita. Oke, buat teman-teman yang menonton video-video saya ini, saya harap ya untuk fokus ya, perhatikan dari setiap kata yang saya ucapkan, biar teman-teman itu paham ya, mengerti itu apa yang harus teman-teman lakuin ini setelah
mendengar perkataan-perkataan saya. Jadi biar saya jangan saya ini ngomong panjang lebar ya, tapi nggak ada yang masuk ke otak, itu kan percuma gitu ya. Jadi teman-teman pahami, cermati lah, pokoknya fokus ya kalau misalkan sedang menonton video-video saya. Oke, mungkin untuk pembahasan di video kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga lekas sembuh, lekas membaik lagi, lekas normal lagi ya, bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Saya doakan yang terbaik untuk teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.